Selamat menikmati kebersamaan kita, Bapak Ibu. Selamat menikmati berkat Tuhan. Em, 1 jam ke depan kita akan bersama-sama. Layar sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Sony. Monggo, Pak Sony, silakan. Ya, terima kasih Bu Dati. Ya, salam, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Ya, kita berjumpa dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. 1 jam ke depan kita akan bersama-sama belajar, merenungkan firman Tuhan. Apa yang Anda dapatkan dari pagi saat Anda membaca firman Tuhan, juga merenungkan. Sehingga biar pagi hari kita bersama-sama untuk dapat menyaringkan, sehingga memperkaya satu dengan lainnya. Dan kita akan percaya anugerah Tuhan begitu besar di kehidupan kita. Jika kita ada hari ini, bahkan pagi hari ini, masih Tuhan izinkan kita boleh bersama-sama melalui daring ini dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Semua ini karena Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, walaupun dimanapun Anda berada, baik Anda yang di luar pulau maupun di luar negeri, ya kita akan percaya kita di sini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, mari siapkan hati kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Biarlah pagi hari yang indah ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan firman Tuhan berbicara dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi yang hari yang indah ini, Tuhan. Di mana Tuhan izinkan kami boleh kembali bersama-sama untuk memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Walaupun kami dari bermacam-macam tempat Tuhan, tapi Kau izinkan kami boleh bersama-sama pagi hari ini, Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, biar Kau berikan kami koneksi yang baik, baik handphone kami pakai, laptop kami pakai, baik semua aliran listrik Tuhan, biar semua dalam kendali-Mu Tuhan. Terutama Tuhan, hati kami Tuhan, biar selalu tertuju kepadamu Tuhan. Kami rindu pagi hari ini, kami sungguh-sungguh Tuhan, ingin mendengarkan, ingin menangkap sesuatu dari Engkau Tuhan. Biar kami juga boleh menyaringkan apa yang kami dapatkan Tuhan, sehingga satu dengan lainnya saling menguatkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga hamba-Mu Pak Adama Siti Tuhan, yang sebagai pagi hari ini akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, ke urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap kami yang ada Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh disentuh, boleh dijamah Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu pagi hari ini bukan pagi yang biasa, tapi pagi yang luar biasa Tuhan, di mana berkat-berkat-Mu melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Kami juga serahkan acara ini dari awal, pertengahan, akhirnya Tuhan. Hanya nama-Mu kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami. Dalam nama Yesus, syukur dan berdoa. Amin. Ya, mari Bapak Ibu, sebelum kita lebih dalam lagi, kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Bila melalui pujian ini menjadi doa kita pagi hari kepada Tuhan. Dan melalui pujian ini juga menjadi sukacita. Dan kita sama-sama kita memuji Tuhan. Bersamamu Bapa, kita akan percaya Tuhan selalu menyertai kita. Mereka pujian ini keluar dari dasar hati kita sebagai ungkapan syukur kita pada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Bersama Tuhan kita melakukan perkara besar. Bersama Tuhan kita senantiasa diperbaharui dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari bersama-sama angkat suaramu, naikkan pujian ini bersama-sama. Sama-sama katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu melimpah bagiku. Melimpah bagiku. Anugerah-Mu. Iya, anugerah-Mu besar melimpah dalam kehidupanku. Kita akan percaya begitu besar anugerah Tuhan di kehidupan kita. Hari demi hari Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan selalu memegang tangan kita. Kita bersyukur pagi hari ini
karena semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan audio renungan harian pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menyimaknya. Selamat menyimak. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 9. Tetapi harta ini kami miliki dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak hancur terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 2 Korintus pasal 4 ayat 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Renungan hari ini berjudul Sendiri Tapi Tidak Sendirian. Ada kalanya kita merasa seorang diri menghadapi berbagai pergumulan, kesulitan, dan tantangan hidup ini. Merasakan beban berat sendiri, menangis sendiri, merasakan sesak sendiri, dan merasa seakan tidak ada yang peduli. Kita mulai dihinggapi lelah, kecewa, marah, dan putus asa. Semuanya semakin terasa ketika seisi rumah seakan tidak mau turut merasakan apa yang kita rasakan. Mereka sibuk dengan diri sendiri. Orang-orang di gereja sibuk dengan urusan pelayanan masing-masing, semakin membuat kita merasa tersisih, sendiri, dan mungkin terpinggirkan. Paulus memberikan gambaran pengalamannya sebagai seorang pemberita Injil. Berbagai situasi tidak mengenakan harus ia alami. Ditindas, dianiaya, diempaskan, dan mengalami berbagai situasi yang dapat melemahkan diri dan imannya. Hanya saja, Paulus menegaskan ia memiliki harta berharga yang menguatkan keyakinannya bahwa selalu ada kekuatan yang berlimpah-limpah, bukan dari dirinya sendiri, tetapi dari Allah, sang sumber kekuatan. Kuasa Allah dalam pekerjaan Roh Kuduslah yang membuat Paulus tidak merasa putus asa, tidak merasa kalau segalanya sudah berakhir dan tidak ada lagi jalan keluar serta harapan. Bisa jadi saat ini kita merasakan dan mengalami pengalaman seperti Paulus. Beban hidup yang begitu berat, pergumulan ekonomi dan pekerjaan, merasa sendirian menghadapi semuanya, kecewa, dan bahkan hampir putus asa. Ingatlah bahwa kita tidak akan pernah menghadapi semua sendirian dan dengan kekuatan sendiri yang serba terbatas. Kekuatan sesungguhnya datang dari Allah di dalam Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus. Dari Allah Bapa yang selalu bersama dengan kita setiap saat. Seringkali kita merasa seorang diri hadapi kesulitan hidup ini. Nyatanya, kita tidak sendirian, sebab Tuhan Yesus selalu hadir menyertai. Iya, pagi hari ini kita sudah bersama-sama mendengarkan audio renungan harian pagi hari ini. Bahkan Bapak Ibu kita yang percaya tadi pagi Anda sudah bersaat teduh. Ya, pagi hari ini tema yang menarik, yaitu sendiri tapi tidak sendirian. Ya, di tengah-tengah kita telah hadir penulisnya langsung, yaitu Bapak Pendeta Adam Masiti. Selamat pagi, Pak Pendeta Adam Masiti. Apa kabar, Pak?
Pagi Pak Sony, kabar baik ini, tapi agak sedikit Ih. lelah untuk perjalanan Ya, tugas ini. oh ya, puji Tuhan Pak. Ya, ini pagi hari menarik sekali Ya, nih Pak ya. Pagi hari ini di saat mungkin kita semua yang hadir pada acara satu jam bersama Renungan Harian pagi hari ini, saat tadi pagi membaca ada tema yang menarik sendiri tapi tidak sendirian. Ya, seringkali kan orang selalu merasa sendiri atau apa ya sendiri ya. Tapi ini menarik kali sendiri tapi tidak sendirian. Ya mungkin pagi hari ini melalui artikel yang Bapak tulis ya mungkin ada latar belakang apa yang Bapak sehingga bisa menuliskan artikel di pagi hari ini sehingga kita boleh bersama-sama belajar dan nanti Bapak Ibu kami mengundang untuk boleh bersama-sama berbagi ya apa yang didapatkan sehingga Anda juga boleh sharing pagi hari ini sehingga memperkat satu lainnya. Oleh sebab itu kami persilakan Bapak Pendeta Adam SIT untuk boleh berbagi pada kita pagi hari ini. Kami silakan Pak. terima kasih Pak Sony. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Tapi Pak Sony sebelum apa namanya sharing nih ya berdasarkan catatan renungan harian pada hari ini dari 2 Korintus pasal 4. eh, Izinkan saya hendak membaca kembali bagian Alkitab tadi, tetapi dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Satu ayat saja. Ayat 7 itu dalam Alkitab bahasa Indonesia masa kini dikatakan, ditulis, tetapi harta rohani yang indah itu kami bawa pada diri kami yang tidak berharga ini, yang dibuat dari tanah. Dengan demikian nyatalah bahwa kebesaran kuasa itu terletak pada Allah dan bukan pada kami. Ya, membaca dari versi Alkitab yang bahasa Indonesia masa kini. Tadinya saya mau baca yang TB2 Pak Sony, tapi saya nggak bawa, ada di mobil. Saya lagi ada di penginapan. Nah, eh, itu yang pertama. Yang kedua Pak Sony, terima kasih lagu tadi. Jujur Bapak Ibu yang hadir pada Zoom pagi ini, saya agak berkaca-kaca Pak Sony matanya. Karena mendengar lagu itu jadi ingin bercerita tentang sebenarnya tulisan itu punya latar belakang yang real Pak Sony, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau saya boleh izin cerita, 2001 itu Bapak Ibu, eh, saya pribadi mengalami satu peristiwa yang begitu berat. Eh, Kalau dihianati orang nggak kenal itu cuek bebek kita. Karena nggak kenal juga. Begitu. Tapi saat itu saya merasa mengalami satu keadaan yang jujur masih ada bekasnya sampai hari ini. Begitu ya. Di mana eh, ada situasi di mana saya merasa dihianati. Gitu ya. Dirasa dihianati oleh, ya kalaupun boleh saya mengatakan rekan kerja yang dekat, yang berjalan bersama dengan saya. Tapi ketika itu terjadi, Bapak Ibu, kok nggak ada orang yang ada di sekitar saya yang kemudian menopang kesannya, yang saya rasa. Bahkan punten saya ini di Bandung, saya katakan pakai punten, orang tua saya sendiri. Ya waktu itu ayah masih ada, begitu ya. Merasa kok nggak ada di pihak saya, begitu. Ya belum lagi orang lain ya, keluarga besar juga demikian, dan merasa sendirian, benar-benar sendirian. Saat itu jujur Bapak Ibu rekan-rekan eh, berada dalam titik nadir, titik yang paling rendah dalam hidup gitu ya. Eh, ya tapi ada sesuatu yang tidak terduga, yang justru buat saya sangat menarik dan sangat syukuri. Di mana kemudian di tengah-tengah saat merasa terhianati, lost, left behind, mistreated begitu ya, yang keadaan seperti itu, Tuhan kasih kesempatan saya pergi ke Timor Leste, Pak Sony. Timor Leste, East Timor, saat itu sudah lepas jejak pendapat, artinya sudah bukan bagian dari Indonesia lagi. Bergabung dengan sebuah NGO yang tugasnya di sana sederhana, yaitu bikin sekolah minggu, bikin sekolah perdamaian, peace school, dengan outcome yang diharapkan adalah terciptanya rekonsiliasi mulai dari anak-anak. Karena kebetulan saya hadir jelas sebagai orang Indonesia, gitu ya, di tengah-tengah situasi baru saja jajak pendapat, baru saja lepas dari integrasi.
pada saat itu Tuhan sepertinya saat itu benar-benar sendiri Pak Sony, Bapak Ibu ya. Saya ada di desa ujung paling timur, timur-timur, begitu ya. Tidak ada air, tidak ada listrik, tidak ada kamar mandi, tidak ada toilet, begitu ya. Serba darurat. Tapi rupanya Tuhan mengajar dan pelan-pelan memulihkan. Tuhan mengajar dengan cara yang unik, Bapak Ibu. Di mana saya kan berharap ya, ketika menghadapi itu sendirian, ada orang yang datang dong untuk nguatin, untuk mendampingi, untuk menopang. Tapi Tuhan mengajar dengan cara yang berbeda. Di mana dengan kesempatan itu Tuhan justru oke, di satu sisi Tuhan memulihkan, Tuhan menyatakan, aku ada loh sama kamu. Tapi di satu sisi yang lain dengan kesempatan itu Tuhan juga mau, ini ada orang-orang, anak-anak yang dengan situasi yang sama dengan kamu. Di mana dengan situasi pasca jajak pendapat mengalami kekerasan mungkin bersenjata yang mereka lihat, mereka berada dalam situasi sendiri, ya. Tapi kemudian lewat kesempatan itu Tuhan mau katakan justru mereka nggak sendirian. Aku ada dengan kamu ada di situ. Begitu. Buat saya itu menarik. Dan selama 2 bulan setengahan saya ada di Timor Leste, Tuhan jadikan itu kursus singkat padat kuliah padat karya Pak Soni. Di mana kemudian menjadikan sesuatu pengalaman yang berharga. Di situ Tuhan katakan, aku nggak sendirian loh. Tapi juga bukan berarti saya mau hanya kamu sendiri yang aku kuatkan. Tapi justru aku jadikan kamu sebagai apa ya, bukti bahwa kepada orang lain mereka nggak sendirian dalam berbagai situasi yang sulit. Ada aku lewat kamu begitu. Itu yang saya pelajari Pak Sony. Latar belakang tulisan itu yang kita baca hari ini adalah seperti itu. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan, Paulus mengalami situasi yang seperti itu kurang lebih di dalam pelayanannya. Tapi Paulus katakan ada apa namanya? Ada ada satu pengakuan bahwa di dalam dirinya yang dia lihat sebagai bejana tanah liat itu ada harta berharga, ya. Dan harta berharga itu kalau dilihat di perikop yang sebelumnya tidak lain tidak bukan adalah apa namanya, Injil tentang Yesus Kristus. Kabar baik tentang Yesus yang Paulus katakan itulah kekuatan dari Allah. Oleh karena kekuatan dari Allah itu kemudian Paulus lewat permainan kata-kata yang indah dalam ayat 8 dan 9, termasuk dalam bahasa Yunaninya, Paulus mengatakan menggambarkan penderitaan itu dengan kata-kata tertindas, habis akal, teraniaya, terhempas. Tapi dengan permainan kata yang Paulus tulis di ayat 8 dan 9. Dan oleh karena kemudian Paulus menyaksikan di ayat sebelumnya tentang harta berharga itu Injil tentang Yesus Kristus, kekuatan Allah itu, Paulus mengatakan, kalaupun tertindas dia tidak terjepit. Kalaupun habis akal dia tidak putus asa, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan, Bapak Ibu juga yang mendengar ini semua, kalau saya merefleksikan 3 ayat ini, Paulus seakan-akan hendak mengatakan, oke deh, aku alami penderitaan, aku alami pergumulan, aku alami kesusahan, ya. Tapi kalaupun itu terjadi oleh karena kekuatan Tuhan, dia tidak akan pernah putus asa, tidak akan pernah terjepit, tidak akan pernah menjadi lemah, tidak akan pernah sampai terkapar. Karena kekuatan Tuhan yang membuat bisa terus bangkit. Mungkin Pak Sony pengantar refleksi saya adalah seperti itu, dan terima kasih. Jujur lagu tadi sepertinya bukan kebetulan itu menghantar renungan pada hari ini, dan jujur itu membuat saya berkaca-kaca Pak Sony, karena tiba-tiba jadi flashback 2001 apa yang menjadi latar belakang kenapa kemudian saya menuliskan merefleksikan bagian 2 Korintus pasal 4 ini. Begitu Pak Sony, terima kasih. Saya serahkan kembali ke Pak Sony. Ya, terima kasih Pak Pendeta Adam Masih.
Ya kita kena percaya setiap pribadi kita masing-masing pagi hari ini pasti punya pengalaman bersama Tuhan. Ya, tapi yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Apa yang sudah Pak Pendeta Damai Siti refleksikan itu membuat kita sungguh-sungguh boleh dikuatkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari pagi yang indah ini kita boleh bersama-sama menyaringkan apa yang Anda dapatkan di saat Anda membaca tadi pagi firman Tuhan ini, bahkan merenungkan, sehingga pagi hari ini kita satu lainnya saling diberkaya dan dilengkapi. Oleh sebab itu kami mengundang, mari Anda boleh raise hand atau tekan tombol raise hand. Kami akan berikan waktu untuk Anda boleh menyaringkan, sehingga biarlah melalui sharing Anda ini kita masing-masing diberkati. Ya, silakan Bapak Ibu, kami beri kesempatan. Anda boleh tekan tombol resen atau Anda boleh langsung angkat tangan. Sehingga ya, ya selamat pagi. Ya, Pak Jeffrey Siahaan. Ya, selamat pagi Pak Jeffrey. Selamat pagi. Iya, silakan Pak ingin berbagi sesuatu pagi Ya, hari ini. Menurut kita pagi hari ini, silakan Pak. saya ingin meresponi firman Tuhan hari ini. Memang ini pas sekali ya. Ini dalam pergumulan saya. Ketika saya sendiri, seringkali kami di dalam organisasi ya, seringkali ada benturan ya, benturan dan mungkin salah persepsi dari sudut pandang masing-masing. Jadi seringkali ada aniaya ya, mungkin ada gesekan ya. Kadang-kadang kita mau marah karena orang yang kita kita yang sangat dekat tadi di dalam satu tim tiba-tiba diam-diam menghasut dan ya bisa dikatakan akhirnya menjatuhkan kita. Nah, buat saya ini harus dengan firman Tuhan ini meneguhkan dan bahkan dikuatkan karena peristiwa ini kita percaya bahwa apapun yang kita alami, apapun yang eh, kita kita alami saat ini memberikan pendewasaan, memberikan sight untuk saling untuk menguatkan kita dan menajamkan kita sendiri melihat bahwa di dalam hamba-hamba Tuhan sesama pendeta pun ya sering terjadi yang seringkali melemahkan. Tapi saya bersyukur ya eh, buat kita itu jangan sampai kita terhamiri, maksudnya kita jadi terluka. Dengan firman ini ingin supaya kita melepaskan, menyembuhkan. Kebetulan hari ini kami akan rapat nanti jam 1 untuk mengklirkan itu semua. Jadi kayaknya memang harus sebelum saya bertemu, saya harus meriliskan, menenangkan jiwa saya ya dengan keadaan ini dan rapat ini sangat sehingga saya harus menetralkan ya jiwa saya, menetralkan emosi saya ya. Saya percaya pengalaman Paulus ini karena kini kita sebagai murid-murid ya pasti ngalami seperti apa yang dialami Paulus. Jadi jangan merasa kecil hati, jangan merasa tertinggalkan atau merasa sendiri ya. Ya, saya bersyukur ini ada wadah yang bisa tidak sendiri lagi untuk kita bisa berbagi dan nggak perlu kita harus menyalahkan satu yang lain dengan itu karena ini memang proses kita gitu. Terima kasih untuk Pak Adam Site atas renungan yang dibagikan tulis-tulisannya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Ya, pagi hari ini ya apa yang dapatkan sungguh boleh memberkati kita semuanya. Ya, seperti tadi katakan bahwa memang Tuhan tidak meninggal sendirian ya Pak Siti. Ya, Pak Damah, ini sangat menarik sekali pagi hari Pak Pendeta. Karena begitu banyak pagi hari ini diberkati oleh tulisan Anda pagi hari ini. Dan biarlah kita boleh bersama-sama melihat yang begitu banyak hidup kita dikuatkan, diubahkan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu, kami persilakan kembali ingin berbagi pagi hari ini. Ya, jangan ragu-ragu karena apa yang Anda Pak Sony, bagikan. boleh Silakan. Oh, silakan Pak. sebelum yang lain, tapi saya Silakan. sebenarnya Pak Paul tuh angkat tangan, tapi sebelum ke sana saya Ya, hanya mau baik. nambah satu Silakan. kalimat saja yang Silakan Pak. kemudian menjadi pengalaman saya, Pak Sony. Ya, silakan Pak. Dalam situasi seperti yang tadi saya cerita itu kan merasa perlu dipulihkan begitu ya.
Tapi kok pengalaman saya yang tadi saya bagi di 2001 itu justru saat masih terluka dan dalam proses dipulihkan Tuhan, Tuhan mau kita jadi pemulih. Waktu itu dalam konteks saya, pengalaman saya untuk anak-anak di Timor Leste. Dan saya tertegun untuk itu semua. Itu aja Pak Sony. Jadi pemulih yang masih terluka, tapi saat masih terluka Tuhan bilang, kamu aku jadikan alat untuk memulihkan. Sementara kamu sendiri aku pulihkan. Tapi masih proses begitu. Itu buat saya amazing begitu ya. Begitu. Terima kasih Pak Sony. Terima kasih rekan-rekan. Ya, terima kasih Pak Pendeta. Memang menarik sekali ya untuk kita menjadi berkat. Seringkali sesuatu terjadi di kehidupan kita lebih dahulu ya, agar kita bisa membantu orang lain dan Tuhan pasti menolong. Bahkan Tuhan memulihkan setiap kita terlepas pribadi menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya, silakan Pak Paul. Iya, silakan Pak. Pagi Pak Paul, apa kabar? Ini dari Kalimantan nih. Ya, silakan Pak. Apa kabar Pak Paul? Selamat pagi, Pak. Iya, silakan Pak Saya yang berbagi mau, pagi hari ini. Pagi Pak. Iya, ya, silakan saya Pak. mau terima kasih buat Pak Sihite. Saya sangat diberkati begitu bangun. Saya bangun jam 3 sudah. Saya diberkati Tuhan. Pak, saya mau cerita sedikit. Dari tahun 83, waktu saya dipanggil di tengah laut, waktu kapal karam, setelah itu, setelah diselamatkan oleh pertolongan Tuhan ya, 12 jam kemudian, saya ini ditinggal semua. Itu yayasan yang dari Finlandia mengatakan bahwa kami tidak mau support kamu. Kok rasa hati bagaimana? Nol, sudah tidak punya apa-apa. Orang Sri Lanka terdampar di Indonesia, bagaimana besok? Tapi luar biasa. Tuhan panggil, Tuhan ubah saya dari insinyur mesin sekarang untuk melayani Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan tahun 2000 saya masih ingat. Ketika saya lagi down, mau merintis, mau mengerjakan apa yang Tuhan mau. Tapi saya tidak punya teman, tidak ada yang mendukung. Lalu datang Pak Susanto dari Gloria. Dia hubungi, Pak Paul, boleh nggak saya datang melihat pelayanan Bapak? Dia datang. Mulai saat ini dia menolong. Tapi itu bukan itu saja. Terus menerus saya selalu hadapi yang rasanya sendirian. Kok saya punya program mau lakukan sesuatu, nggak ada yang dukung. Sepertinya. Tapi kemudian tiba-tiba Tuhan tunjukkan jalannya. Ini baru-baru ini saya buka asrama ini, ada 10 anak. Ini saya lagi di tempat toko air ya. Itu pun sepertinya semua berlawanan. Kenapa? Bagaimana? Ini kasih makan gimana? Tempat bagaimana ini? Jadi saya sepertinya saya mau kerjakan sesuatu buat Tuhan tuh sepertinya terlawan semua. Rasa sendirian. Tahu-tahu pada satu saat baru-baru ini kembali Tuhan pakai kembali, maaf ya saya sebut nama Pak Susanto lagi, yang menolong saya bisa menjemput anak-anak, membawa ke sini dan semua berjalan dengan baik. Yang saya belajar di sini selain kekuatan daripada Tuhan, Tuhan mengajar saya untuk percaya bahwa Dia Bapa yang sangat peduli. Kalau Dia punya rencana dan kita kerjakan, Dia sangat dekat. Dengan pengalaman-pengalaman ini saya tambah belajar untuk percaya, untuk mengasihi Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Dan mungkin ada pemirsa juga yang merasa seperti saya, justru kita bisa mengalami Tuhan, lebih kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, pasti Dia tolong. Tuhan Yesus memberkati Bapak yang telah menjadi berkat bagi saya pagi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Paul. Iya, sangat menarik sekali Pak Pendeta Adam Mesite pagi hari ini. Ternyata begitu banyak di antara kita pagi hari ini boleh dikuatkan. Ya, kita akan menyimak kembali. Ya, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Jangan sia-siakan waktu yang indah ini. Kita boleh bersama-sama untuk menyaringkan mungkin pengalaman Anda yang sekian lama Anda mungkin benar-benar ingin menyaksikan akan kebesaran Tuhan dalam hidup Anda. Sehingga melalui kasihan Anda ini, melalui sharing Anda ini bisa justru menguatkan iman kita bersama. Ayo persilakan Bapak Ibu, Anda boleh resen, Anda juga boleh tekan tombol resen, ya karena pagi hari ini kita berbagi satu dengan lainnya. Ya silakan. Ya saya di sini lihat wajah Bapak Ibu yang sedang ingin menyampaikan sesuatu. Ya jangan disimpan, mari. Ya, ya mungkin Ibu Sri Hidayati. Iya, silakan Ibu kayak ingin mau menyampaikan sesuatu Bu atau pengalaman.
bersama Tuhan, yang merasa bagaimana mengalami sendirian. Silakan Bu. Ya. Ya, terima kasih Pak Sony dan terima kasih Bapak Adama Site yang sudah memberikan renungan pada pagi hari ini. Kembali kami terima kasih untuk pertama kalinya kami, Bapak Ibu bisa melihat saya. Saya dari Burah Kediri ya bersyukur saya mengenal renungan harian karena dapat donatur dari Bapak Sujanto Surabaya yang selalu setia memberikan renungan. Memang saya ikuti dari yang anak-anak Pak, dari yang itu Kerikma Kids dari sekolah minggu itu Pak Sujanto ini mendistribusikan kepada anak-anak sekolah minggu. Dari itu kemudian ya bersyukur untuk akhir-akhir ini kami diundang, kami dapat link sehingga kami bisa mengikuti Zoom beberapa kali terakhir ini. Yang saya ingin bagikan tentang pengalaman saya dari ayat yang sudah kita renungkan sama-sama pada pagi hari ini. Terkadang mungkin saya memang tidak seperti Bapak Ibu ya, yang pengalamannya begitu besar, begitu banyak, tapi saya merasa di dalam kesederhanaan saya, karena saya orang desa ya Pak, jadi kehidupan saya ya cuma sekedar di lingkup seperti ini, tapi tentunya juga banyak hal yang membuat apalagi di tempat kami, maaf ya di desa kami ini, eh, saya ada di tengah-tengah para orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi banyak hal dari masa anak-anak kecil, anak-anak kami yang masih kecil dulu itu banyak hal yang rasanya sebetulnya kalau boleh memilih itu tidak ingin terjadi kepada kami. Tapi puji Tuhan dengan berjalannya waktu, sehingga sampai hari ini cukup panjang juga, dan Tuhan juga sudah ubahkan menolong bagi mereka-mereka yang waktu itu sangat boleh dibilang menyakitkan lah seperti itu, tapi puji Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik. Itu semua juga karena pertolongan Tuhan. Mungkin hanya ini Pak yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Terima kasih Pak Sony, terima kasih Iya, semua. terima kasih Bu Sri. Ya, terima kasih buat sharing pagi hari ini yang boleh mempertegas semuanya. Ya, kami masih berkesempatan Bapak Ibu untuk yang lainnya boleh menyaringkan. Ya, Pak Yosafat, pagi ada ingin sampaikan Pak? Silakan Pak, ingin berbagi pagi hari ini. Ya, saya kira lebih kurang sama ya. Diingatkan bahwa apa kita tidak sendirian gitu ya. Lalu kalau tapi saya tertegur juga, terutama ketika tadi dikatakan bagaimana di tengah pengalaman lagi sendiri, lagi butuh dipulihkan, ternyata Tuhan pakai kita untuk menjadi alat untuk memulihkan. Itu yang saya kira itu teguran juga, karena kan namanya kita manusia berdosa kadang-kadang kalau dalam keadaan menderita jadi cenderung jadi mendadak narsis gitu kan, apa hanya memperhatikan diri sendiri gitu, maunya kita yang menjadi pusat perhatian. Tapi ini kan diingatkan bahwa ya ayo kadang kita Tuhan menyembuhkan kita dengan cara beradalah di tengah orang lain yang lebih kurang sama menderitanya, atau bahkan menunjukkan bahwa ada yang lebih menderita daripada kita, sehingga kita nggak merasa sendirian sebagai yang paling menderita begitu. Ya, itu yang bisa saya bagikan Pak Sony. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Yosafat, saling melengkapi ya pagi hari. Bagaimana Pak Adama, Pak Pendeta? Pak, Silakan Pak. itu tadi betul Pak Yosafat. Kalau tadi yang terakhir statement yang saya bilang, kok masih terluka? Jujur Bapak Ibu, waktu saya hadir sampai di desa ini Lapa Los Palos East Timor itu, tahu sih tugasnya ke sana tuh ngapain. Tapi ketika tiba di sana untuk bersama anak-anak, pertanyaan saya sama Tuhan pertama, serius loh gitu sama Tuhan. Punten ya Bapak Ibu ya, itu ungkapan hati saya, serius Tuhan. Lah, kan saya masih terluka begitu. Tapi saat itu Tuhan bilang, ya itu loh, ini anak-anak juga terluka. Jadi buat saya tadi seperti yang saya sampaikan terakhir, pemulih yang terluka. Tuhan mau jadikan kita bagian dari pemulihan yang Tuhan siapkan sama orang,
Meskipun sementara kita belum pulih, masih terluka, Tuhan sedang pulihkan kita. Itu pengalaman saya, Pak Sony, yang membuat saya, oke Tuhan, itu yang maumu ya, ya oke kita jalani. Terus yang kedua, Pak Sony, saya mau jawab apa komen chatnya Pak Jeffrey. Ini Pak Jeffrey, apa kabar Pak Jeffrey? Tetangga kita, saya dekat Bandara Hussein rumahnya, Cimahi nggak jauh. Kalau di gereja kami itu ada yang disebut pastor-pastorum, Pak Sony. Jadi pastor-pastorum itu biasanya pendeta yang senior, yang dipilih dari para pendeta sendiri, yang dipercaya untuk shoulder to cry on, Pak. Tapi kenapa kami pilih itu biasanya yang benar-benar kami percaya? Karena jangan juga malah apa ya, istilah bercandanya ember gitu ya. Ketika kita sharing malah jadi ember kemana-mana, bocor pula begitu ya. Tapi kita benar-benar percaya dengan mereka yang dipilih. Kalau di gereja kami ada itu tadi yang hamba-hamba Tuhan yang merangkul dan mengatakan kamu nggak sendirian loh. Ya, itu mekanisme gerejawi kan. Begitu Pak Sot. Iya, saya melengkapi pagi hari ini Pak ya. Seringkali memang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita mengalami apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun terasanya kayaknya ini perlu juga dibantu ya. Tapi Tuhan juga minta supaya kita juga bantu orang lain ya. Agar melalui pengalaman kita bersama Tuhan itu bisa menjadi suatu kekuatan. Dan kita berani untuk menyatakan bahwa apapun terjadi, Tuhan tetap menyertaiku dan Tuhan selalu mendampingi. Wah, itu menarik sekali Pak ya. Ya, ini bukan satu yang mudah, apalagi kalau bicara tentang tadi itu hianati. Ya, hianati itu kata-kata yang, aduh, gimana ya, apalagi dengan orang terdekat. Tapi yang percaya, Allah kita tidak pernah meninggalkan kita, Dia selalu menolong kita. Iya, indah sekali ya. Silakan, yang lainnya, Bapak Ibu. Iya, iya. Wah, ini sepertinya Pak Hari Ucak ini sudah mulai muntap-muntap nih. Silakan Pak, yang berbagi. Senyum terus, silakan Pak Hari. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semua tadi luar biasa. Tapi saya ingin menyoroti satu hal ya, bahwa kita kadang-kadang tidak, ada tiga fakta yang tidak kadang-kadang kita lupakan ya. Pertama, fakta tentang Tuhan, fakta tentang diri kita, dan fakta tentang iblis ini. Kita kadang-kadang lebih piawai mempelajari fakta tentang iblis, fakta tentang diri sendiri. Fakta tentang Tuhan kadang kita abaikan. Contohnya ya, merasa sendiri, itu fakta tentang kita. Fakta tidak ada yang memperhatikan, itu fakta tentang kita. Nah, lebih parah lagi, kita berpikir ini iblis ini memang jago mencobai kita nih. Ini fakta tentang iblis ini. Nah, fakta tentang Tuhan sering kita abaikan. Padahal kalau kita kembali ke kisah Ayub ya, ketika ketika ada anak-anak Allah menghadap Tuhan, ada juga si iblis di situ. Tuhan ngomong, dari mana kamu iblis? Dari keliling dunia nih. Gitu. Terus Tuhan bilang, kamu lihat Ayub nggak, hambaku? Iya dong Tuhan, aku tahu. Dia itu orang yang paling saleh sejamannya di tanah timur ya, dikatakan begitu ya. Nah, iblis bilang begini, iya Tuhan, karena engkau memagari dia dengan tembokmu, dengan berkatmu, maka dia tetap memuji Tuhan gitu. Nah, di situ kita melihat bahwa fakta Tuhan yang pertama adalah bahwa dia itu paling jago memagari kita. Dia paling jago melindungi kita. Itu fakta yang tidak bisa kita abaikan. Nah, dalam kasus-kasus seperti itu saya juga mengalami ya, ketika belum tahu tentang betapa Tuhan punya fakta seperti itu. Saya kadang menyalahkan diri sendiri, kemudian juga merembet menyalahkan orang lain, dan ujung-ujungnya iblis memang jago, saya bilang begitu ya. Nah, justru dalam pada itu ketika saya belajar tentang kisah Ayub itu, bahwa saya harus lebih belajar fakta tentang Tuhan daripada yang lain. Artinya begini, ketika saya mengalami hal seperti yang Bapak Ibu alami juga, saya lebih tahu bahwa fakta Tuhan itu jauh lebih penting dari fakta yang lain. Oke, silakan silih berganti masalah seperti itu ya, tapi saya tetap yakin bahwa fakta tentang Tuhan itu tidak boleh saya abaikan. Bahwa dia itu punya pekerjaan membentengi kita, membackup kita, memberkati kita, juga tidak pernah meninggalkan kita. Jadi sampai hari ini masih mengalami ya, saya juga. Saya pikir yang lain juga mengalami ya, Pak Sony apalagi ya. Mengalami sendiri gitu ya, atau hal-hal yang menimpa kita sepertinya kok
saya nggak ada yang nolong gitu ya. Kita harus belajar fakta tentang Tuhan. Dia itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi dari awal saya tuh sangat diberkati ya lewat renungan harian yang ditulis oleh Pak Adam Site, audio tadi juga secara audible juga sudah disampaikan oleh Pak Adam Site. Itu meneguhkan sekali ya bahwa eh, kita itu tidak pernah sendiri. Hanya saja kita lebih mengedepankan fakta tentang diri sendiri dan fakta tentang iblis yang mencobai kita. Tapi fakta tentang Tuhan kita kadang mengabaikan. Ya, itu saya kira yang saya dapatkan Pak Sony. Yakinilah bahwa fakta tentang Tuhan itu jauh lebih penting daripada apa yang di hadapan kita. Tuhan memberkati. Iya, ini menarik. Ya, terima kasih Pak Hari. Ya, terima kasih. Ya, benar sekali Pak Pendeta Adam, Site. Apa yang dibagikan pagi hari ini. Kita, ya. Oke, kayak sepertinya Pak Jeffrey masih angkat tangan ya. Iya, silakan. Mungkin ada satu Pak Jeffrey. Kalau saat ada raise hand di tombol. Apakah sudah? Ya, Yang bagi. Ya. ya. Saya tadi mau menanggapi Pak Adam sih, memang eh kita sih pengennya bikin ada suatu circumstance, maksudnya supaya ekosistem, supaya ada senior-senior yang bisa seperti yang Bapak katakan, tapi tidak terjadi. Dan saya ngelihat bahwa harapan kita sebenarnya supaya ada komunikasi yang tidak bergantung pada sudut pandang masing-masing, tapi kita lihat pada prinsip-prinsip, ya kan, prinsip-prinsip yang benar. Dan ini tadi saya melihat sebenarnya bukan menyalahkan situasi juga, ternyata itu bisa mengkondisikan kita supaya tadi kita juga jadi pemulih, ya. Kalau kita nanti sudah mengalami seperti ini, ya mungkin tadi pengkhianat katakannya di belakang ini ternyata ya tidak sepaham karena berbeda sudut pandang, tapi saya kira kita harus belajar untuk memulihkan. Tapi ini susah ini karena ketika kita harus kita lagi ini ada luka ya, tapi kita harus memulihkan kan. Nah, saya coba menghadapi ini supaya nanti dalam pertemuan nanti pas pula hari ini kan jam 1 harus memulihkan kan. Sudah saya terluka karena perlakuan dari tim sendiri, tapi bagaimana untuk memulihkannya? Memulihkan situasi ini, ya, karena saya nggak bisa kalau yang benar, saya orangnya prinsipil orangnya. Jadi kalau kalau dia melanggar prinsip, saya nggak bisa terima. Nah, tapi bagaimana kita melihat kasus kejadian renungan ini, berarti kita harus bisa lebih membuka lagi untuk disembuhkan supaya karena ini pengalaman ini antara pendeta Pak. Kalau ada jemaat beda. Ini antara pendeta-pendeta senior semua kan. Nah, ada yang pro dan kontra gimana untuk jadi pemulihkan seperti ini. Nah, ini menjadi semoga dari renungan ini bisa menjadi apa namanya memberikan wawasan yang apa yang tahu harus kita lakukan nanti pertemuan ini pertama perdana ini Pak. Jadi untuk supaya ada pemulihan, supaya saya juga saya kan dipinggirkan Pak, disisihkan. Jadi kayak sendirian Pak. Ya orang tidak karena saya orangnya kritis, bisa dikatakan saya tipikalnya ahoker Pak. Jadi kalau yang itu kalau ngomong benar saling disalah artikan, disalah tafsirkan padahal tujuannya saya ya bagaimana supaya ada tua-tua kota, bagaimana sistem ekosistem, tapi memang tidak terjadi ya. Tapi karena dari dalam sendiri yang itu, jadi saya percaya firman Tuhan ini hari ini adalah menjadi satu peneguhan yang bisa membuatkan langkah-langkah konkret seperti apa nanti renungan ini. Setelah ini saya akan ambil waktu doa khusus untuk meresponi firman ini dengan doa secara pribadi. Terima kasih Pak. Ya, amin. Ya, saya masih beri kesempatan. Ya, silakan Pak Pendeta Adam masih itu. Gak apa-apa ya Pak Sony ya. Gak apa-apa, silakan Pak. Ya. TikTokan katanya, Ya. tektokan bukan TikTokan, tektokan katanya. Pak Hari, terima kasih Pak Hari tadi 3 fakta. Tapi eh, saya eh, mau nambah nih yang dari Pak Hari sebut tadi.
Betul. Tapi fakta Tuhannya seringkali Bapak Ibu dalam kacamata fakta manusia. Kenapa saya katakan gitu? Kita tahu Tuhan itu, tapi fakta manusia itu tadi yang seperti Pak Yosafat sampaikan. Kok fokusnya sama diri sendiri gitu. Jadi eh, lagi terluka maunya Tuhan pulihin dong, Tuhan sembuhin gitu loh. Tapi kalau fakta Tuhan, iya Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan sembuhkan, Tuhan akan dampingi. Tapi cara aku loh, dan kadang cara Tuhan itu, Bapak-Bapak kembali ke pengantar tadi saya, pengalaman 2001, kok cara Tuhan kok gini ya, begitu. Justru dalam saat terluka, Tuhan bilang, pulihkan mereka. Dan pada saat itu dilakukan, Tuhan sedang memulihkan. Gitu. Jadi apa ya, berdasarkan pengalaman kita jadi banyak banyak varian begitu ya. Tapi itulah perjumpaan dengan Tuhan yang menguatkan gitu Pak Sosi. Iya, terima kasih Pak Pendeta Adam yang sudah melengkapi kembali. Iya, saya masih berkesempatan Bapak Ibu ya di waktu yang indah ini supaya kita sama-sama saling memberkati. Ya, mungkin Ibu Iva, ya, ingin memperlengkapi Bu, ya, mari punya pengalaman tidak Ya, sendirian bersama pagi, Tuhan. Lagi, silakan Bu. pagi Pak Adam, makasih buat sharingnya hari ini. Kalau tadi ada kalimat terakhir ya di renungan itu ditulis kita tidak sendiri sebab Tuhan Yesus selalu hadir menyertai. Terus juga ada beberapa kalimat bahwa kekuatan sesungguhnya datang dari Allah dalam Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus. Jadi bahwa Tuhan Yesus yang selalu hadir menyertai melalui Roh Kudus. Nah, kalau yang saya alami eh, bukan karena pengkhianatan ya, bukan karena pengkhianatan, tapi memang karena penyertaan manusia itu terbatas. Jadi kita bisa kadang-kadang sendiri, bukan karena kalau yang saya alami bukan dikhianati, tapi penyertaan manusia tuh pembelaan manusia memang terbatas karena manusia memang nggak bisa selalu menyertai kita, manusia nggak bisa selalu bersama kita. Yang saya alami waktu saya alami 2 kali operasi ya, operasi pertama saya operasi breast cancer, belum lama saya operasi patah tulang. Ya puji Tuhan, Tuhan kasih suami yang baik, dia terus temenin di rumah sakit, dia nggak pulang. Waktu mau masuk operasi, saya merasa dia nggak bisa masuk dan dia nggak boleh masuk. Dia cuma boleh di depan, di sini. Masukkan saya sendiri bersama orang yang saya nggak kenal ya, itu kan susah orang. Jadi saya merasa, tapi Tuhan tetap menyertai. Jadi memang kadang-kadang kita di depan sendiri karena memang manusia terbatas, nggak bisa menyertai kita selama-lamanya. Dan yang kita andalkan, yang kita bisa terus menyertai cuma Tuhan. Apapun alasan kita menjadi sendiri, tetap cuma Tuhan yang bisa selalu menyertai kita. Itu waktu itu saya dapat di Yohanes juga ya, Yohanes 14 ayat yang ke-15. Bahwa Tuhan Yesus bilang di ayat yang ke-16 bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Jadi yang memang yang bisa bikin kita nggak sendiri, selalu menyertai selama-lamanya ya cuma Tuhan melalui Roh Kudus. Dan dikatakan juga ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dan ada lagi ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali kepadamu. Dan ayat terakhir di Mazmur 27 ya, tadi seperti dikatakan Pak Adam, sempat kadang-kadang orang tua juga mungkin kurang mensupport yang waktu tadi Pak Adam saksikan bahwa memang sekalipun ayahku ibuku meninggalkan engkau, tapi Tuhan menyambut aku walaupun Bapak Ibu meninggalkan. Jadi memang karena keterbatasan manusia, kita nggak bisa merasa selalu ada yang nemenin. Satu kali ada posisi kita harus sendiri, tapi kita bersyukur dan hari ini terima kasih Pak Adam, kita diingatkan ada Tuhan yang selalu menyertai dan Tuhan yang beri kekuatan, kita nggak sendiri. Yang saya dapatkan, terima kasih buat sharing hari ini. Ya, terima kasih Ibu Iva yang sudah melengkapi. Ya, kita ingin percaya bahwa sharing pagi hari ini begitu memberkati kita semuanya. Dan ingat, di saat Tuhan Yesus naik ke surga, Dia sudah memberikan penolong yang selalu menyertai kita, itu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah dalam kehidupan kita, Tuhan menyertai. Biarlah pagi hari ini, melalui perenungan kita pagi hari ini, itu begitu menguatkan kita. Bahkan kata bijaknya pagi hari ini, seringkali kita merasa seorang diri hadapi kesulitan hidup ini. Nyatanya kita tidak sendirian sebab Tuhan Yesus selalu hadir menyertai. Ya, maaf Bapak Ibu karena belum waktu yang
benar-benar sudah hampir 1 jam kita bersama-sama mulai acara ini. Mungkin begitu banyak Anda ingin sampaikan, begitu banyak Anda ingin berikan ya melalui kesediaan Anda, melalui sharing Anda. Tetapi pagi hari ini luar biasa dan sekali lagi terima kasih buat waktu yang Bapak Ibu luar biasa berikan pagi hari ini untuk saya melengkapi. Dan terima kasih buat Bapak Pendeta Adam Masite. Ya, benar-benar pagi hari ini Pak, begitu banyak kita diberkati Pak. Dan kira terus melalui Roh Kudus dan Bapak selalu memberikan sesuatu yang baru melalui tulis-tulisan Bapak sehingga banyak orang juga diberkati. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, karena waktu yang sudah uh, mendekati ya 1 jam, kita akan bersama-sama pagi hari ini kita akan berdoa syafaat. Di dalam doa kita akan bersama-sama dan melalui doa ini sungguh-sungguh kita akan percaya Tuhan sudah mendengar dan Tuhan menjawab doa kita bersama-sama. Nanti doa syafaat akan dihantar oleh Bapak Samuel Yudi dan nanti setelah Bapak Samuel Yudi nanti akan ditutup dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta Adama Sihite. Oleh sebab itu mari siapkan hati kita akan bersama-sama masuk dalam uh, doa syafaat kita pagi hari ini. Kami silakan Pak Samuel Yudi. Ya baik, terima kasih Pak Sony dan Bapak Ibu serta saudara-saudara semua. Mari kita akan bersatu hati di dalam doa pada pagi hari ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami sangat mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan jika firman-Mu sudah diperdengarkan kepada kami melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Adam Masihite, kami percaya bahwa itu bukan sebuah kebetulan, tetapi kami sangat meyakini bahwa Engkau yang paling tahu Tuhan dengan segala pergumulan hidup kami masing-masing pada pagi hari ini. Dan kami sangat bersyukur melalui kebenaran firman-Mu, juga pengalaman-pengalaman hidup yang boleh dibagikan pada pagi hari ini. Sungguh kami semua Tuhan boleh menerima satu jawaban yang indah dari Tuhan. Dan bagaimana Tuhan terlalu sanggup untuk memulihkan setiap kehidupan kami. Dan yang kami meyakini ya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kehidupan kami Tuhan, terlepas apapun situasi, kondisi, pergumulan-pergumulan hidup yang sedang kami alami pada saat-saat sekarang ini ya Tuhan. Itu sebabnya kami berdoa Tuhan, kiranya firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami masing-masing, bahkan firman-Mu itu akan menolong setiap kami boleh semakin mengenal pribadi Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Pergumulan-pergumulan yang boleh kami hadapi Tuhan, itu tidak membuat kami berhenti, tetapi itu justru akan mendewasakan iman kerohanian kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami boleh semakin tahu, mengenal bahwa Engkau punya begitu banyak cara Tuhan untuk memulihkan kehidupan kami. Ketika kami ada di dalam pergumulan hidup, ketika kami rindu memohon akan pemulihan, justru Engkau menghadirkan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing orang-orang yang mengulurkan bantuan kami untuk kami pulihkan terlebih dahulu. Sebab kami percaya ketika kami memulihkan kehidupan orang, kehidupan kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kami menolong seseorang, maka kami akan mendapatkan pertolongan yang dari Tuhan. Itu yang kami yakini, itu yang kami percayai dalam kehidupan kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Adama Sihite Tuhan yang sudah Tuhan pakai, berkati, urapi di dalam pelayanannya, dimanapun beliau berada Tuhan, kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan, berkati juga seluruh keluarganya ya Tuhan, apapun yang menjadi kerinduan, segala kebutuhan, keperluan kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang sanggup untuk memelihara. Terpujilah Engkau, dan pagi ini kami juga berdoa untuk membawa kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan-Mu, mengucap syukur Tuhan jika sampai hari ini kami boleh hidup, melihat, merasakan betapa keajaiban Tuhan terjadi di atas bangsa dan negara kami ini. Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, memelihara keadaan bangsa dan negara ini ya Tuhan, sehingga setiap kami boleh hidup menikmati segala berkat-berkat terbaik yang daripada Tuhan. Tidak lupa kami mau terus mendukung doa Tuhan untuk setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami ya Tuhan,
dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, setiap menteri Tuhan, dan juga para kabinet pemerintahan-pemerintahan dari tingkat yang tertinggi, bahkan sampai yang terendah ya Tuhan, di pedesaan-pedesaan, dimanapun para pemimpin ini Tuhan sudah tetapkan. Kami berdoa memohon hikmat yang daripada Tuhan. Kami berdoa memohon roh yang takut akan Tuhan. Itu ada menyertai di dalam kehidupan setiap para pemimpin bangsa dan negara kami ini. Tuhan memakai para pemimpin bangsa kami ini Tuhan menjadi tangan-tangan Tuhan yang Tuhan pakai untuk memulihkan kondisi keadaan bangsa dan negara kami, baik di dalam pemulihan kondisi perekonomian seperti sekarang ini ya Tuhan. Kami tetap mempercayai bahwa Tuhan Kau memegang kendali segala sesuatu, dan Kau akan memimpin, menolong Tuhan para pemimpin bangsa kami ini ya Tuhan, untuk dapat memulihkan apa yang terjadi di atas bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, ini doa buat bangsa dan negara kami. Dan kami juga berdoa untuk acara program dari Yayasan Pelayanan Gloria 1 jam bersama renungan harian. Bersyukur kalau sampai hari ini bisa terlaksana. Kami percaya bahwa semuanya itu adalah turut campur tangan Tuhan. Setiap apa yang menjadi kerinduan hati kami Tuhan, acara 1 jam bersama renungan harian ini boleh terus berlangsung, terus diperdengarkan, dan firman Tuhan yang dibagikan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Akan ada banyak orang boleh dikuatkan oleh firman Tuhan dan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap doa-doa ini ya Tuhan, dan juga keberlangsungan dari acara 1 jam bersama renungan harian terus ke dalam tangan Tuhan, dalam pimpinan tangan Tuhan, sehingga acara ini boleh terus dipakai oleh Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan Pak Adama, doa berkat. Mari Bapak Ibu kembali kita berdoa, mohon berkat dari Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya ya Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau ada selalu bersama dengan kami dalam segala hal yang kami hadapi dan alami dalam kehidupan kami. Itulah yang menjadi sumber kekuatan kami. Kami akhiri acara kami, pertemuan kami, sharing kami, dengan percaya kalau berkat, anugerah, dan damai sejahtera itu ada dari Allah Bapa dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus lewat penyertaan Roh Kudus. Berkat yang senantiasa ada dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Samuel Yudi, terima kasih Pak Pendeta Damasite yang memberikan pagi hari ini. Kita akan bersama-sama naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab hari ini sungguh-sungguh kita diberkati, dan bila terus kita menjadi berkat buat orang lain sekitar kita. Naikkan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini sebagai ucapan syukur kita Tuhan pagi hari ini, buat kebaikan, buat penyertaan Tuhan yang luar biasa menyertai kita sepanjang hari ini. Mari bersama-sama naikkan pujian ini, bersama-sama katakan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih
hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Ya, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan buat hari yang indah ini. 1 jam bersama renungan harian telah usai. Tapi biarlah hidup kita terus boleh menjadi berkat buat orang sekitar kita. Dan ingat, kita tidak sendirian sebab Tuhan Yesus selalu hadir menyertai kita dimanapun kita berada. Kondisi apapun, Tuhan selalu menyertai kita. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini jadikan hari indah bersama Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih buat Bapak Pendeta Adam Masite yang pagi hari ini sudah menjadi berkat. Terus memberkati Bapak, Terima kasih, kami Bapak. menunggu terus tulisan Bapak yang boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Jadi terima kasih, Tuhan memberkati, sampai kita berjumpa kembali. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Salam.